berat, besar. Untuk sampai ke kantor, saya itu merasa kaget karena sudah harus mengeluarkan minimal 300.000 sampai 3,5, tergantung kondisi jalan pada hari yang sama. Kendalikan di bawah 2.000 lagi. Pastikan itu kalian maintain selama yang kalian boleh, sepanjang-panjangnya kilometer kalian bisa dapatkan. Semakin jauh kilometer Anda dapatkan dengan konsumsi seminim-minimnya, itu adalah penghematan yang sebenarnya. Oke guys, itu tadi caranya, polanya, bagaimana caranya, itu tadi saya ambil sebelum gelap gitu ya. Saya memang tadi mengejar waktu supaya terang, supaya lebih mudah, kan tadi udah kesorean saya itu. Sementara kalau sekarang nggak apa-apa, wajah saya agak gelap-gelap begini. Coba kalian aplikasikan itu. Ini bukan khayalan, ini bukan halusinasi, ini bukan sugesti, tapi ini benar-benar ilmiah, teknikal, dan bisa dibuktikan. Setiap tetesnya itu cuman menghasilkan 2 putaran. Kecepatan mobil ini terkait erat dengan RPM. RPM itu revolution per minute. Yang ada di speedometer itu, yang kali 1000 itu adalah RPM. Itu menandakan putaran mesinnya. Kemudian yang sebelahnya ada km per h, itu kilometer per hours atau kilometer per jam. Itu adalah mengukur jarak kita dari titik A bergerak ke titik B, atau kecepatan rata-rata kita per jamnya berapa. Saya mau gambarkan secara supaya mudah dipahami ya, bensin itu keluar pada saat kapan? Pada saat kita start mobil, itu piston naik ke atas mendekati busi, itu di dalamnya sudah ada oksigen. Ada oksigen di dalamnya, mendekati busi. Kemudian komputer mengatakan, oke, semprotkan bahan bakar. Bahan bakar nyemprot. Komputer bilang lagi, oke, busi nyala. Kemudian karena ada oksigen dan bahan bakar, maka dia akan meledak. Meledak. Ledakan inilah yang menyebabkan piston kedorong ke bawah, ke bawah. Dia akan menghasilkan satu putaran, gitu kan? Karena bentuknya kayak centrifugal gitu. Dia naik kembali. Pada saat dia naik, dia membuang sisa pembakaran, didorong ke atas, katup terbuka, buang ke knalpot, naik ke atas, dia turun lagi, menghisap katup untuk menghisap oksigen, dihisap ke bawah, ke bawah lagi, menghasilkan satu putaran lagi, berarti udah 2 putaran. Dia naik ke atas, sudah ada oksigen di dalamnya, komputer bilang tembak, lagi. Paham ya? Jadi satu tetes bahan bakar itu hanya menghasilkan 2 putaran. Jadi kalau mobil kita pada saat langsam 1000 rpm, artinya dia memerlukan 500 tetes bahan bakar yang dibakar untuk tiap pistonnya. Maka jadi indikator RPM itu biasanya adalah di outputnya. Jadi setiap RPM yang didapatkan itu, kalau kita 4 piston berarti udah 4 dikalikan 4 gitu ya. Karena kan dia satu shaft dikerjakan oleh 4 piston. Nah, itu lebih banyak lagi konsumsi bahan bakar didapatkan. Berapa kali dia cocok gitu ya. Ini hanya diselaukan aja, itu kalau 1 piston. Nah,
Dari cara kerja inilah kita harus tahu, kita harus menghitung secara ilmiah, ya kan? Biasanya kita tahu bahwa langsamnya mobil itu mungkin 600, 700, 800 atau 1000 RPM langsam gitu ya, langsam aja mobil diam gitu segitu. Itu padahal kita udah meneteskan bakar berapa tuh per menitnya, itu kan hitung per menit, 1000 revolution per menit. 1000 revolution per menit. Kalau satu piston tadi kita hitung satu tetes jas dia menghasilkan 2 putaran saja. Artinya kalau 1000 itu kita perlu 500 tetes satu piston ya. Kalau pistonnya 4, pistonnya 16. Nah, berapa banyak kita terbuang sia-sia hanya untuk diam di tempat. Nah, oke. Bagaimana cara menghemat bahan bakar dari putaran itu? Nah, ini yang kita bicarakan. Itu panjang banget, lebar banget, tapi baru sampai ke titiknya. Nah, memang biar jelas, karena ini sedikit agak ilmiah, takutnya nanti dikira ini halusinasi, ini adalah sugesti, ini adalah angan-angan dan lain sebagainya. Ini sudah jelas, ini sangat ilmiah, bisa dibuktikan, bisa diterangkan, dan bisa dibuktikan sajalah sendiri gitu ya. Jika kalian sudah punya kebetulan punya mobilisasi besar, baru akan merasakan bahwa kita harus berbuat demikian. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Ini jauh lebih baik. Anda tidak perlu merubah mobil kalian, Anda tidak perlu nambah zat apapun, Anda tidak perlu merubah apapun kecuali diri sendiri. Rubah aja diri sendiri, ya kan? Setelah diri Anda sudah bisa berubah, lebih sabar. Kan harus lebih sabar ya kan, seperti tadi kita harus tahan di 2000 itu kan sabar, kesabaran. Kadang-kadang belakang udah tahan ton. Gimana sih nyupir, bisa nggak sih? Biasa, biarkan saja, karena memang kita yang mengirit, itu tipikal kita yang harus biar dari diri kita. Keuntungan pertama adalah hemat bahan bakar, satu tadi. Yang kedua, kita pasti hemat brake pad atau kapas rem, karena kita mencoba mengusahakan ngerem itu jangan sesering mungkin. Buat apa ngerem? Toh memang kita sudah pelan kan, kita kan posisi sudah pelan, jadi rem otomatis jadi aman. Kemudian kapas kopling juga lebih hemat karena tidak menghentak gitu kan. Nah, ini tadi matic. Kalau kopling lebih bisa hemat lagi kalau kalian rajin menetralkan atau rajin menginjak pedal kopling selama mungkin. Ya dengkul kempor, tapi itu adalah salah satu cara. Usahakan mobil yang bergerak ini ya sudah biarkan saja bergerak dengan sendirinya tanpa putaran mesin kalau bisa kan, ya langsung putaran mesin. Nah, itu. Kemudian yang keempat, safety. Sudah pasti kalian akan lebih selamat dong, karena Anda akan terbiasa senantiasa memperhatikan kilometer dan senantiasa berjalan di bawah kendali. Kan pasti selalu di bawah kendali. Kalau kita main betot itu kita tidak pernah mengendalikan, itu bahaya gitu ya. Itu betul bahaya. Nah, itu. Oke guys, itu saja. Sudah kepanjangan kayaknya, mudah-mudahan kalian bisa mencobanya, bisa membuktikannya sendiri. Itu mengurangi global warming guys. Udah bahan bakar udah terlalu banyak kita bakar, oke? Udah panas di Jakarta ini. Oke, sambil saya jalan, saya udah ini kering nih, saya mau nanti istirahat dulu di rest area. Ada pekerjaan sebentar. Doakan selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih, bye bye.